Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fatar Safarun dari nomor absen 10. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rewan Al-Hadida absen 28. Ya, di sini kami akan membawakan materi yakni algoritma greedy. Yang pertama ada pengertian. Algoritma greedy merupakan metode yang digunakan dalam suatu penyelesaian masalah optimasi yang diselesaikan secara step by step dengan harapan hasil yang didapatkan merupakan hasil terbaik yang dapat diperoleh. Algoritma greedy adalah pendekatan dalam pemrograman yang memecahkan persoalan optimasi dengan cara yang tampaknya rakus. Pendekatan ini berfokus pada pengambilan keputusan sekarang dengan harapan bahwa setiap langkah akan membawa ke arah yang lebih dekat ke solusi yang optimal. Lalu ada prinsip-prinsip algoritma greedy. Yang pertama, prinsip greedy choice property adalah dasar dari algoritma greedy. Prinsip ini menyatakan bahwa pada setiap langkah algoritma greedy akan memilih pilihan terbaik dari segi lokal tanpa mempertimbangkan solusi global secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada prinsip optimal substruktur, adalah prinsip yang menyatakan bahwa solusi optimal untuk sebuah masalah dapat dicapai melalui kombinasi solusi optimal untuk sub masalah yang lebih kecil. Dalam konteks algoritma greedy, prinsip ini sering digunakan untuk mempercepat pencarian solusi optimal dengan prinsip optimal substruktur. Algoritma greedy dapat mempercepat proses pencarian solusi dan menghindari evaluasi opsi yang tidak relevan. 3. Proses greedy adalah proses yang dilakukan dengan algoritma greedy untuk memilih opsi terbaik pada setiap langkah. Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang dihadapi, tetapi prinsipnya adalah sama algoritma greedy akan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia pada setiap langkah dan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik saat itu. Setelah opsi terbaik dipilih, algoritma greedy akan memperbarui solusi sebelum melangkah ke langkahnya berikutnya. 4. Analisis kebenaran algoritma greedy. Algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Oleh karena itu, sebelum menggunakan algoritma greedy pada suatu masalah, diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah algoritma ini benar-benar cocok untuk digunakan pada masalah tersebut. Analisis melibatkan pengecekan apakah masalah memiliki greedy choice property dan optimal substructure, serta apakah algoritma greedy dapat menghasilkan solusi yang benar dalam semua kasus. Lalu yang selanjutnya ada elemen algoritma greedy. Jadi dalam konteks algoritma greedy terdapat beberapa konsep penting yang berkaitan dengan himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, dan fungsi objektif. Yang pertama, himpunan kandidat. Himpunan kandidat adalah semua elemen atau kumpulan elemen atau tindakan yang tersedia untuk dipertimbangkan pada setiap langkah algoritma greedy. Himpunan ini mencakup semua pilihan yang dapat dipilih. Lalu yang kedua, himpunan solusi adalah kumpulan elemen yang telah dipilih selama eksekusi algoritma greedy. Himpunan ini berkembang secara bertahap saat algoritma greedy berjalan. Lalu yang ketiga ada fungsi solusi, ialah fungsi sementara atau solusi sementara yang sedang dibangun oleh algoritma. Fungsi ini dapat mencakup elemen-elemen yang telah dipilih dari himpunan kandidat. 4. Fungsi seleksi adalah fungsi yang digunakan untuk memilih elemen atau tindakan berikutnya dari himpunan kandidat berdasarkan kriteria serakah yang telah ditetapkan. Fungsi ini menentukan elemen yang akan dimasukkan ke dalam solusi parsial. 5. Fungsi kelayakan adalah fungsi yang menilai apakah solusi parsial yang sedang dibangun memenuhi persyaratan atau kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini memastikan bahwa elemen-elemen yang dipilih tidak melanggar batasan atau syarat tertentu. 6. Fungsi objektif adalah fungsi yang digunakan untuk mengukur nilai atau kualitas dari solusi yang dihasilkan. Fungsi ini berperan dalam mengevaluasi sejauh mana solusi yang telah dibangun memenuhi tujuan optimasi atau kriteria yang diinginkan. Fungsi objektif dapat menghasilkan skor atau nilai yang harus dioptimalkan. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup algoritma greedy. Jadi ada beberapa contoh untuk ruang lingkup permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan algoritma greedy. Yang pertama ada algoritma Dijkstra atau pencarian jalur terpendek. Jadi algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua simpul. Algoritma ini secara berulang kali memilih simpul yang memiliki jarak terpendek dari simpul awal hingga saat ini. Lalu yang kedua, pemrograman dinamis seperti knapsack problem.
Dalam masalah knapsack, Anda memiliki sejumlah item dengan berat dan nilai tertentu. Tujuannya adalah memilih item-item tersebut agar total nilainya maksimal dan total beratnya tidak melebihi kapasitas tertentu. Algoritma greedy dapat digunakan jika item-item memiliki rasio nilai berat yang tinggi. Lalu ada algoritma job scheduling, yakni pengaturan jadwal. Semisal ada kasus sejumlah tugas dengan waktu mulai dan waktu selesai yang berbeda. Tujuannya adalah menentukan urutan pelaksanaan tugas-tugas tersebut agar jumlah tugas yang dapat diselesaikan maksimal. Algoritma greedy seperti SJF dapat digunakan untuk kasus ini. 4. Algoritma Huffman coding. Dalam kompresi data, algoritma Huffman coding digunakan untuk mengurangi ukuran data dengan memberikan kode biner yang lebih pendek untuk simbol-simbol yang lebih sering muncul dalam data. 5. Algoritma pemilihan mata kuliah. Dalam perencanaan jadwal kuliah, algoritma greedy dapat digunakan untuk memilih mata kuliah yang baik saling bentrok dalam jadwal sehingga mahasiswa dapat mengambil sebanyak mungkin mata kuliah. 6. Algoritma minimum spanning tree. Dalam masalah konstruksi pohon lintasan minimum pada graf tertimbang, algoritma greedy seperti BRIM atau Kruskal digunakan untuk menghubungkan semua simbol dengan jumlah bobot minimum. 7. Algoritma penjadwalan pekerjaan. Dalam konteks penjadwalan pekerjaan atau mesin, algoritma greedy dapat digunakan untuk menentukan urutan pekerjaan yang optimasi untuk penggunaan sumber daya yang efisien. Lalu ada beberapa langkah umum